Halo teman-teman kami semuanya, kembali lagi bersama channel YouTube Veron Veronica. Di video kali ini kita akan membuat olahan kroket yang bahannya itu super simple, mudah didapat dan pastinya gak ribet sama sekali. Pastiin teman-teman sudah subscribe YouTube Veron Veronica, like dan komen serta di-share ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Sekarang kita akan membuat bahan kulitnya terlebih dahulu. Sediakan kentang sekitar 350 gram. Ini saya menggunakan ukuran sedang saja, sekitar 2 buah. Jadi kita akan kupas bersih terlebih dahulu. Kita kupas dan cuci bersih hingga seperti ini. Sediakan talenan, lalu kita ambil 1 buah kentangnya, lalu kita potong-potong. Ini potongannya sesuai selera saja ya teman-teman. Untuk bahan kulit lainnya kita sediakan 2 sendok makan tepung terigu. Karena di sini kita menggunakan tanpa susu bubuk, ini versi yang super ekonomis. Untuk penyedap rasanya kita menggunakan lada bubuk secukupnya, kaldu bubuk secukupnya juga, dan garam secukupnya. Jadi disesuaikan sama selera teman-teman. Step selanjutnya kita akan menggoreng kentangnya. Ini bebas, mau direbus juga boleh, tapi saya lebih memilih untuk digoreng karena kalau misalnya digoreng lebih gurih jatuhnya dan tidak mudah retak, bahkan tidak mudah meletus. Di sini saya lebih memilih untuk digoreng karena kalau misalnya digoreng rasanya itu jauh lebih enak serta lebih wangi, bahkan tidak mudah retak serta meletus. Sediakan wadah untuk menggoreng, lalu kita tuangkan minyak. Minyaknya kita menggunakan lumayan banyak ya. Kita menggunakan api kecil cenderung sedang. Jika sudah panas seperti ini, kita akan masukin kentang. Kita akan goreng hingga warnanya kecoklatan. Lakukan sampai habis. Setelah beberapa menit, warnanya sudah kecoklatan dan sudah bisa ditusuk seperti ini. Ini artinya sudah matang ya, jadi udah boleh diangkat dan ditiriskan. Sekarang waktunya kita tiriskan. Lalu kita akan pindahin ke wadah yang bersih. Setelah kita tiriskan dan pindahin ke wadah, sekarang waktunya kita akan menghaluskan kentangnya. Ini bebas, boleh pakai cobek, boleh pakai garpu, boleh pakai balon wax, terserah teman-teman saja. Di sini saya menggunakan cobek, lalu kita haluskan. Kita haluskan hingga benar-benar halus ya. Nah, lakukan sampai habis ya. Kita haluskan hingga seperti ini. Ini saya akan tunjukin teksturnya. Sebelumnya tangan saya sudah dicuci bersih. Nih, udah bisa dibentuk seperti ini. Jadi halus gitu. Selagi masih hangat, sekarang waktunya kita masukin 2 sendok makan tepung terigu ke adonannya, atau bisa diganti dengan susu bubuk. Lalu kita masukin penyedap rasanya. Ini bebas sesuai selera. Kita masukin semua. Kalau misalnya kurang asin, teman-teman boleh tambahin garam. Kalian bisa koreksi rasanya. Kalau misalnya keasinan, boleh dikurangin garamnya. Kalau misalnya terlalu asin, boleh dikurangin. Jadi, disesuaikan saja. Karena kalau misalnya saat kita menggoreng atau udah dicampur tepung, nanti asinnya itu akan berkurang. Sekarang kita akan aduk rata. Aduk hingga merata.
Setelah tercampur rata seperti ini, saya akan memberikan satu tips supaya adonan kita itu tidak retak. Caranya yaitu, sediakan satu butir kuning telurnya saja, putih telurnya tidak usah. Jadi kita masukin, lalu kita campur dan kita aduk hingga rata, hingga benar-benar kalis. Setelah tercampur rata, kita sisihkan terlebih dahulu karena kita akan membuat bahan isiannya. Untuk bahan isiannya, kita memerlukan daun bawang secukupnya. Ini sebelumnya sudah saya cuci bersih. Bawang bombay, ini saya menggunakan 1/4 saja. Wortel, 1 biji wortel. Dan yang terakhir ada makaroni. Ini bahan makaroninya murah sekali, cuman 1.000 doang. Jadi bahan isiannya ini benar-benar simple, cuman segini aja. Kalau teman-teman mau tambahin isian daging ayam juga boleh, atau sosis, jadi terserah saja. Sekarang kita akan kupas wortelnya terlebih dahulu, lalu kita cuci bersih. Sekarang kita akan parut wortelnya. Ini sesuai selera saja, boleh kalian potong dadu atau diparut seperti saya. Kali ini saya menggunakan parutan keju seperti ini. Jadi saya akan parut halus. Lakukan sampai habis. Saya parut halus hingga seperti ini. Dapatnya banyak banget. Sekarang kita lanjut ke daun bawangnya. Kita akan iris halus-halus daun bawangnya. Ini sesuai selera saja, irisnya seperti apa. Lakukan sampai habis ya. Iris halus hingga seperti ini. Kita akan lanjut ke bawang bombaynya. Kita iris halus juga. Jika sudah seperti ini masih belum halus, jadi kita akan cincang bawang bombaynya hingga benar-benar halus. Kita panaskan air untuk merebus. Ini kita akan rebus wortel dan makaroninya. Boleh direbus secara bersamaan atau terpisah. Kalau saya bersamaan aja supaya menghemat waktu. Sekarang airnya sudah mendidih. Saatnya kita masukkan makaroninya. Lalu kita akan masukkan wortelnya. Kita rebus hingga matang. Setelah makaroninya sudah lembut, jadi kita tiriskan saja. Kita akan tiriskan hingga seperti ini. Sekarang kita lanjut ke bahan isiannya. Sekarang saatnya kita tumis. Sediakan margarin 1 sendok makan. Kita menggunakan api kecil cenderung sedang ya. Kita panaskan margarin hingga cair. Kalau sudah cair, kita masukin bawang bombaynya. Kita tumis hingga berwarna kecoklatan. Setelah lumayan layu, sekarang kita masukin 2 sendok makan tepung terigu. Kita aduk cepat ya. Kita aduk hingga mengental. Setelah udah mengental, kita masukin daun bawang yang sudah kita iris-iris tadi. Lalu kita masukin makaroni dan wortelnya. Kita aduk lagi hingga rata. Setelah sudah tercampur rata seperti ini, kita masukin 100 ml air. Ini kalau mau diganti susu cair juga boleh, tapi saya lebih memilih untuk air karena lebih hemat. Setelah kita aduk rata, kita masukin bahan penyedap rasanya. Lalu kita masukin garam secukupnya, lada bubuk, kaldu bubuk.
Untuk rasa bisa dikoreksi. Kita aduk hingga rata dan teksturnya lebih creamy. Kita terus aduk dan jangan ditinggal ya. Kita aduk hingga seperti ini. Sekarang tinggal kita angkat. Untuk rasanya dikoreksi dulu ya. Kalau misalnya kurang boleh ditambah. Isiannya sudah siap dan olahan kentangnya sudah siap. Sekarang yang akan kita lakukan yaitu membentuk adonan kita. Step pertama yang harus kita lakukan yaitu olesin tangan kita menggunakan minyak. Kita ambil adonannya dengan tangan yang sudah dibalurin minyak. Minyaknya agak banyak ya teman-teman. Lalu kita bentuk, kita pipih-pipihkan. Lalu kita campur isiannya. Isiannya jangan terlalu banyak karena akan membuat adonan kita itu retak. Cara bungkusnya, kita satuin sisi satu sisi. Kita satukan lalu kita bentuk seperti ini. Nah, sudah jadi. Lakukan sampai habis ya. Ini udah saya bentuk hingga seperti ini. Cocok banget untuk ide usaha, bisa dijual 1000-an, bahkan bisa 2000. Jadi disesuaikan dengan harga di tempat masing-masing ya. Ini bisa dijual sebagai frozen food. Bisa ditutup dulu terlebih dahulu, nanti akan bertahan hingga 1 minggu. Nah, step selanjutnya kita ambil adonannya, lalu kita campur dengan 1 butir telur yang sudah dikocok lepas. Ini kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai telur, bisa diganti dengan tepung terigu yang sudah dicampur air. Jadi kita tinggal masukin. Jika sudah tercampur rata, sekarang kita akan ambil adonannya yang sudah tercampur telur tadi. Lalu kita lapisin menggunakan tepung panir. Kita letak tepung panirnya hingga merata ya. Jika sudah tercampur rata seperti ini, kita akan pisahkan ke wadah. Lakukan sampai habis. Ini sudah tercampur rata dengan tepung panirnya semua. Panaskan minyak untuk menggoreng menggunakan api kecil cenderung sedang. Setelah minyaknya panas, kita masukkan kroketnya. Kita akan goreng hingga berwarna kecoklatan. Dan kita menggoreng menggunakan api yang kecil. Lakukan sampai habis. Kita menggorengnya jangan terlalu sering dibolak-balik karena akan menyebabkan kroketnya akan hancur. Jika sudah berwarna kecoklatan seperti ini, sudah boleh kita angkat, lalu kita tiriskan terlebih dahulu. Ini dia hasilnya, sudah saya tata rapi. Nih, cakep banget kan teman-teman? Sekarang waktunya kita akan mencoba. Nih, bikin ngiler banget ya. Sekarang saya akan belah teksturnya. Ini garing banget, tapi dalamnya itu lembut banget. Creamy banget ya. Sekarang saatnya kita coba. Enak banget, creamy, lembut. Cocok banget nih buat ide usaha. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video kami. Sampai jumpa kembali.